Jangan sampai kejadian seperti video di depan tadi terjadi pada steker listrik kalian, teman-teman. Kelihatan sangat sepele, tapi hal tersebut sangat berbahaya sekali bagi kelangsungan hidup kalian semua, teman-teman. Pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan sebuah trik bagaimana cara agar hal tersebut seperti dalam video di depan tadi tidak terjadi pada steker listrik kalian semua, teman-teman ya. Namun sebelum lanjut silahkan like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng agar tidak ketinggalan ide luar biasa dan suatu cara untuk mempermudah kehidupan sehari-hari di channel AG Tekno tentunya. Jika video ini bermanfaat, klik like dan subscribe. Terima kasih. Nah teman-teman, ini ada beberapa contoh. Itu sebuah steker. Ini steker dari yang kualitas bagus dari sampai yang kualitas rendah ya teman-teman. Ini steker merek Broco, ini kualitasnya lumayan bagus. Dan kemudian ini yang steker abal-abal. Saya kira yang teman-teman semua pakai itu biasa pakai yang merek abal-abal seperti itu teman-teman ya. Dan juga ada steker yang warna hitam. Itu steker jadi kita tidak perlu merakit lagi, akan tapi kita tinggal menyambung kabelnya ya teman-teman ya. Nah, untuk video kali ini saya fokus untuk membahas bagaimana kita merakit di steker yang abal-abal itu, merakit kabel di steker abal-abal agar kualitasnya nanti bagus ya, tidak copot-copot seperti video di depan tadi ya teman-teman. Walaupun steker ini abal-abal, nanti kita manfaatkan dengan maksimal agar steker ini berjalan atau berfungsi sebagai steker yang berkualitas. Jadi bagaimana, silahkan nanti simak terus sampai akhir video ini teman-teman. Bagaimana cara merakit sebuah steker yang abal-abal menjadi steker yang berkualitas ya. Oke, langsung saja teman-teman. Ini sudah saya sediakan, itu sebuah steker yang murahan ya teman-teman. Ini bisa didapatkan di toko elektronik, itu sekitar harga 2.500 sampai 5.000 saja ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, kita bongkar terlebih dahulu ini bagaimana dalaman dari sebuah steker yang abal-abal itu ya teman-teman ya. Ini sudah terbongkar, sudah kita buka, dan dalamnya bisa dilihat teman-teman, ini sederhana banget. Itu cuma ada lempeng besi seperti itu, dan juga ada sebuah karet itu untuk menjepit sebuah lempengan besi seperti itu. Untuk steker jenis ini itu memang biasanya tidak diberi pengaman sama sekali teman-teman. Makanya steker jenis ini itu sering terjadi konslet atau meleder, itu bagian plastiknya ya teman-teman. Yang tidak kalah pentingnya yaitu juga pemilihan sebuah kabel, itu juga sangat penting sekali teman-teman. Kalau ini kabel serabut itu tidak direkomendasikan untuk merakit sebuah rangkaian listrik. Yang direkomendasikan itulah kabel engkel seperti ini teman-teman ya. Ini kabel ini sangat kuat dan sangat kencang sekali ya teman-teman. Sangat kuat sekali, digunakan untuk rangkaian listrik apapun. Nah, untuk milinya sendiri nanti disesuaikan dengan tegangan listrik yang akan dipakai nanti ya. Nah, ini rangkaian listrik yang menggunakan kabel serabut biasanya lebih rentan konsleting daripada yang kabel engkel seperti itu teman-teman ya. Karena ketika ini serabut dijadikan sebuah rangkaian, itu salah satu serabutnya itu akan keluar dari rangkaian tersebut dan menyentuh benda atau menyentuh barang yang lain, dan itu mengakibatkan konsleting ya teman-teman. Nah teman-teman, kali ini kita akan memberikan contoh dari rangkaian yang menggunakan kabel engkel seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk ini akan saya tunjukkan terlebih dahulu. Ini rangkaian yang sering kita kerjakan tapi salah ya teman-teman. Hal ini berakibat fatal juga. Itu karena melingkarnya rangkaian kabelnya itu berlawanan dengan kita untuk sebuah dratnya ya teman-teman. Jadi sebuah drat itu tidak boleh berlawanan dengan arah rangkaian kabelnya teman-teman. Jadi ini adalah rangkaian yang salah, nanti kita benerkan. Nah, seperti ini teman-teman benernya. Jadi kita balik. Nah, seperti itu. Nah, ini searah nanti ketika di dratnya itu kita beri tekanan untuk bergeser ya teman-teman. Nah, ini rangkaian yang benar seperti itu kira-kira. Jadi tidak berlawanan dengan drat. Ketika kita ngedratkan pakai obeng itu tidak berlawanan. Ketika berlawanan nanti itu akan rubah dan kemudian copot ya teman-teman. Kalau seperti ini nanti ketika
kita deratkan dengan menggunakan obeng, maka ini nanti akan otomatis menjadi rapat ya teman-teman, atau kuat dengan sendirinya, otomatis dengan sendirinya kuat. Nah seperti itu kira-kira teman-teman untuk merakit sebuah kabel engkel di stop kontak steker yang ini kuat sekali, steker yang abal-abal. Ini sangat kuat sekali teman-teman, bisa dicoba. Dan ini sebuah rangkaiannya seperti itu. Nah kalau rangkaian seperti ini tidak mengakibatkan konsleting ya teman-teman. Nah nanti kita coba dengan menggunakan kabel yang serabut. Nah teman-teman biasanya ini menggunakan kabel yang serabut untuk steker yang abal-abal. Nah bagaimana nanti untuk merakitnya, silahkan simak terus teman-teman sampai akhir dan jangan di skip. Nanti kalau di skip nanti gagal paham dan akhirnya nanti tetap seperti awal. Nah untuk kabel serabut kita merakitnya itu kita menambahkan sebuah benda kecil ini teman-teman. Itu kita harus menambahkan ya teman-teman. Nah ini kenapa harus? Ini sebagai pengaman nanti agar kabelnya ketika ditarik itu kuat kalau ada pengamannya seperti ini. Nah di toko-toko atau di pabrik itu pengamannya kadang tidak ada teman-teman. Nah pengamannya sangat minim sekali untuk steker yang abal-abal seperti ini. Maka untuk itu kita menggunakan sebuah seal dari tabung LPG 3 kilo ya teman-teman. Kita gunakan untuk pengaman sebuah steker abal-abal seperti ini teman-teman. Kita copot terlebih dahulu dratnya yang stekernya. Kemudian kita bersihkan bekas-bekas serabut atau bekas-bekas debu atau bekas-bekas apapun itu kita bersihkan. Terus kemudian kita siapkan kabelnya. Untuk kabel yang serabut, cara motongnya kita pakai api teman-teman. Kita tidak bisa memotong pakai gunting karena serabutnya akan tergunting nanti salah satu serabut, itu mengakibatkan kekuatan kabel itu menjadi berkurang teman-teman. Makanya kita menggunakan api untuk memotong sebuah kabel ini untuk mengeluarkan seng yang ada di dalam ya. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini sebuah trik juga, nanti ketika ini menggunakan gunting maka akan serabutnya itu salah satu serabut akan berkurang. Kalau menggunakan api seperti ini salah satu serabut kabel itu tidak akan berkurang teman-teman. Makanya ini teman-teman untuk rekomendasi untuk pemasangan kabel serabut itu menggunakan api seperti itu teman-teman. Nah kalau sudah kita tinggal memutarkan sebuah yang sudah kita siapkan tadi teman-teman, kabelnya, ujung kabel kita jangan terbalik untuk melingkarkan tembaga atau kabelnya yang sudah kita bakar tadi teman-teman. Jangan terbalik, ini searah dengan jarum jam teman-teman ya. Jangan berlawanan, nanti mengakibatkan serabut-serabut pada kabel ini tidak sempurna menempelnya antara kawat dengan antara karet dan tembaga yang nanti menancap di kabel, nanti yang menancap di listriknya ya teman-teman. Nah seperti itu teman-teman, dan jangan lupa ini serabutnya, kelebihannya itu kita potong ya teman-teman. Nanti kalau tidak kita potong ini mengakibatkan kejadian yang sangat fatal, nanti berbahaya sekali teman-teman ya. Nah kita potong, kita bersihkan, jangan sampai ada yang jeraut-jeraut keluar ya teman-teman. Nanti satu serabut saja ini keluar itu bisa berakibat fatal bagi teman-teman semua. Maka untuk itu kita potong semuanya hingga bersih dan rapi untuk pemasangannya teman-teman. Nah kita pasang yang satunya seperti itu teman-teman. Pemasangan yang satu hampir sama dengan yang satunya yang sudah kita pasang tadi teman-teman. Tidak boleh terbalik, harus melingkarnya sesuai atau searah dengan jarum jam teman-teman. Nah kita tidak boleh melilitkan juga, kita tinggal merapatkan atau mengencangkan sebuah drat ini agar nanti menempel pada plastiknya, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah kita kencangkan terlebih dahulu teman-teman. Maka setelah kita kencangkan maka hasilnya akan seperti ini teman-teman ya. Nah kita tinggal merakit saja. Hasil yang sudah kita siapkan tadi itu pemasangannya, fungsinya seperti ini. Nah bisa diperhatikan teman-teman ya. Nah kalau sudah mapan di tempatnya seperti itu, kita tutup dengan menggunakan casingnya seperti itu teman-teman. Nah dan ini sangat kuat sekali teman-teman. Kalau dipasang seal itu kita tarik maka sealnya akan tertahan oleh bagian casing yang belakang itu, sehingga kabelnya yang
kita pasang tadi aman ya teman-teman, tidak ikut tertarik. Kita buktikan nanti teman-teman seberapa kuat hasil rangkaian kita ya. Kita kencangkan terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini teman-teman, ini sudah jadi ya rangkaian kita tinggal mengujinya. Nah, ini sangat kuat sekali teman-teman. Nah, seperti itu, kita tarik dengan kuat, itu tidak copot, tidak seperti gambar pada awal tadi ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ini sealnya itu bekerja sangat sempurna teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, gitu aja teman-teman tutorial dari saya AG Tekno, semoga bermanfaat teman-teman. Ini sangat mantap sekali ya teman-teman, ini sangat kuat sekali. Jadi seperti itu, ada kurang lebihnya saya minta maaf, dan jangan lupa like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat informasi tutorial di dunia elektronik atau elektronika atau teknologi ya teman-teman ya. Jadi gitu aja dari saya, wassalamualaikum.